10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kita bersyukur sekali kalau kemarin kita sudah bahas tentang psikologi gitu ya, tentang sebuah disiplin ilmu yang kalau misalnya kita ngomong sangat juga banyak peminatnya. Nah teman-teman jangan lupa kalau minggu kedua kita membahas tentang Kampus 101 sesuai dengan jurusan yang kita minati atau jurusan yang kita sedang gumulkan untuk kita masuk ke dalam kuliahnya atau ke dalam jurusan tersebut. Nah di minggu keempat, sekali lagi teman-teman, minggu keempat kita mau sama-sama bertemu lagi, tetapi bukan berbicara tentang jurusan, tetapi berbicara sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kita mau menjadi yang namanya murid Tuhan, anak Tuhan yang graceful and grateful gitu ya. Graceful and grateful. Biarlah ini menjadi sebuah momen kita juga ketemu dengan teman-teman kita, menjadi momen sebuah kebersamaan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke guys, jangan lupa untuk daftar di linknya yang ada di bawah ya. Silahkan daftar di linknya sehingga kalian bisa nanti dapat kami kirimkan Zoom-nya gitu ya, link Zoom-nya sehingga kita bisa sama-sama ikut persekutuan. Jadi jangan lupa habis daftar, habis itu lihat emailnya ya, email yang benar-benar kita pakai di Zoom itu gitu ya. Jadi emailnya harus sama ya teman-teman ya. Jadi nggak miss satu sama lain. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita masuk di dalam doa kita pada hari ini.
Halo teman-teman, kembali lagi di Be With You minggu ini. Teman-teman, mari kita sediakan waktu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang pasti banyak dari kita yang sedang galau nih tentang kehidupan kita. Mungkin ada dari teman-teman yang lagi mau masuk ke SMA dan bingung mau ke SMA mana. Ada lagi yang mau masuk ke universitas tapi bingung nih mau ke univ mana dan ambil jurusan apa. Mungkin takut salah pilih jurusan ya. Nah teman-teman, aku cuma mau kasih tahu kalau kehendak Allah itu akan datang seiring pengenalan kita atas kedaulatan Allah. Dan jika kalau Allah sudah berdaulat, maka segala sesuatu yang ditentukannya akan terjadi. Teman-teman, aku ada satu ayat firman Tuhan yang aku harap bisa membantu kita. Ayat itu adalah Ayub 42 ayat 2 yang berbunyi, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Nah, dari ayat ini kita diberitahu bahwa ketika Allah sudah berdaulat, maka jalan hidup apapun yang kita tempuh, percayalah, Tuhan sudah menaungi kita di dalam kuasa-Nya dan telah merencanakan segalanya dengan indah. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk menyembah Tuhan dengan satu lagu pujian, Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His love in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan tolong kami, bukakan hati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan akan doa Bapa kami. Secara khusus kita akan membahas frasa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga di dalam Matius pasal 6 ayat 10. Sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat satu foto berikut ini. Teman-teman, mungkin ada di antara kalian yang pernah melihat situasi yang sama, di mana ada seorang anak kecil yang meminta dibeliin mainan, dan kemudian dengan berbagai cara
memaksa supaya orang tuanya memberikan apa yang dia minta. Teman-teman, situasi yang serupa, yang mirip sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita bisa mungkin ngotot, memaksa Tuhan memberikan apa yang kita minta melalui doa-doa kita. Teman-teman, biasanya kita sering berdoa dengan panjang lebar, meminta ini, meminta itu, dan kemudian kita menutup doa kita dengan berkata demikian. Tuhan, jawablah doa saya atau doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tentu saja itu adalah hal yang baik karena setidaknya kita masih ingat bahwa kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Nah teman-teman, namun jika kita perhatikan dalam doa Bapa kami, urutannya berbeda. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan permintaan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebenarnya permasalahan utama dalam doa kita bukanlah di mana kita harus meletakkan frasa, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Akan tetapi permasalahan kita ialah ketika taat kepada kehendak Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidup kita. Nah teman-teman, mungkin masih banyak orang bertanya-tanya dan merasa bingung apa sih kehendak Tuhan itu. Teman-teman, hal pertama yang perlu kita ingat ialah kehendak Tuhan, kehendak Allah itu sempurna dan pasti akan terjadi. Namun kalau demikian muncul pula pertanyaan lain. Kalau demikian mengapa Tuhan masih mengajar kita untuk berdoa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, seolah-olah meminta hal itu. Nah teman-teman, hal kedua yang perlu kita ingat ialah Tuhan mau kita belajar taat kepadanya. Taat kepada kehendak yang sudah Dia nyatakan melalui firman-Nya. Contoh sederhana misalnya, 10 perintah Allah. Tuhan mau kita mengasihi Dia, mengasihi sesama kita. Namun masalahnya ialah kita sulit untuk taat. Meskipun kita sudah tahu itu kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan peraturan sekolah yang dulu dengan peraturan sekolah online pada saat ini. Teman-teman, bukankah peraturan-peraturan itu tidak banyak berbeda? Kita harus tetap respect sama guru kita. Kita harus tetap hadir on time meskipun hanya duduk di rumah saja. Namun, kenapa pihak sekolah atau guru harus tetap berulang kali bahkan membuat peraturan yang seolah-olah baru mengingatkan siswa-siswi akan peraturan itu? Setidaknya ada 2 alasan yang saya pikirkan. Nah, teman-teman, meskipun yang pertama, meskipun tahu tidak semua siswa-siswi mau taat pada peraturan sekolah. Hal kedua, peraturan di sekolah dulu, yang zaman dulu onsite, bisa jadi dianggap tidak berlaku pada saat ini, karena saat ini di rumah saja. Nah teman-teman, kita mungkin bisa memperlakukan kehendak Allah itu seperti peraturan sekolah online, yang mungkin berlaku di surga nanti, tetapi tidak berlaku di dalam kehidupan saya pada saat ini. Teman-teman, kita sadar bahwa tidak mudah untuk bisa mengatakan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa Tuhan mau agar kita menjadikan kehendak Allah sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Teman-teman, Matius tidak hanya mencatat frasa jadilah kehendak-Mu di dalam doa Bapa kami saja. Akan tetapi Matius juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus benar-benar taat pada kehendak Allah. Dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-39 dan 42, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Teman-teman, bukankah kita sering mendengar quotes yang mengatakan demikian? Follow your heart. Teman-teman, quotes ini sering muncul di dalam film-film pada hari ini. Dan kita mungkin berpikir, oke, ini quotes yang bagus, it's fine, it's good gitu ya. Tapi apakah benar kita bisa selalu mengikuti apa kata hati kita? Apakah benar
kita selalu bisa melakukan apa yang kita inginkan dan kita kehendaki. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menginginkan Tuhan. Dan mereka menjauh dari apa yang benar, menjauh dari kebenaran. Karena itu teman-teman, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk follow your heart, tetapi untuk follow God's will. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian berdoa meminta sesuatu dan kemudian Tuhan menjawab tidak? Pernahkah kalian mempunyai rencana atau membuat rencana untuk melakukan hal yang baik, yang kalian anggap, oh ini baik, saya akan lakukan. Tetapi ternyata rencana itu gagal. Teman-teman, pada saat-saat seperti itu kita mungkin bisa kecewa. Kita meragukan dan bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Namun teman-teman, marilah kita mengingat Tuhan Yesus pernah memberikan kita teladan. Pada saat di Taman Getsemani dia berkata, "Ya Bapakku, jadilah kehendak-Mu." Dia taat pada kehendak Bapa meskipun dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita diam sejenak dan kita merenungkan pertanyaan berikut ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Tuhan, tolong kami karena Engkau tahu pergumulan kami untuk boleh taat kepada kehendak Tuhan. Pergumulan kami untuk boleh setia dan benar-benar menginginkan untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk boleh senantiasa mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat,
dan ku menjauh darimu. Kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, tak